Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang video Gus Rumil sebagian dan penjelasannya terkait dengan jawaban Gus Rumil terhadap seorang penanya tentang Habib Utsman bin Yahya. Di situ sudah saya paparkan dan video Gus Rumil sudah jelaskan. Kita jangan menilai dan jangan menghakimi pada orang-orang terdahulu pada masa lalu terkait dengan konflik di masa penjajahan dan semacamnya dengan kacamata setelah masa yang sekarang. Karena sesuatu di masa itu tidak bisa kita gambarkan dengan masa kita sekarang. Nah, sudah saya jelaskan dan Gus Rumil sudah paparkan dan banyak konten kreator. Misal begini saja. Kita sepakat bahwa PKI itu salah. Tapi untuk oknum-oknum PKI, apakah semuanya salah? Bisa saja itu dalam golongan PKI itu ada orang-orang yang tidak paham. Mereka diajak untuk bergabung, ya secara keanggotaan mereka termasuk, tapi tidak paham inti dari visi dan misinya kelompoknya. Mereka tidak paham, ya cuma diajak ya ikut. Tentu ada juga yang demikian, tapi ya karena salah ya PKI salah, ya jadi oknumnya juga ikut salah. Itu contoh. Makanya kita menilainya jangan hanya tertitik pada satu hal, kita lihat pada titik yang lain. Misalkan ya, Timur-Timur. Pada pandangan masyarakat Timur-Timur, Timur Leste, bagaimana penilaian mereka tentang Indonesia? Di mata kita, Timur Leste bukanlah jajahan kita. Tapi di mata penduduk Timur Leste, mereka adalah jajahan Indonesia. Bagaimana penilaian mereka tentang Indonesia? Bisa kita lihat, misal ya, ini cuma sekedar tambahan cara melihat kita dan menilai. Saya ambil video dari Mbak Nana ini, Mbak Najwa Shihab, dalam wawancara beliau. Ini menarik, mari kita lihat. Apa yang diingat atau yang tahu soal ini? Itu orangnya sistemnya seperti orang militer. Ya, karena orang karakternya militer. Kadang-kadang kita bicara tentang wah ini kriminal, ini diktator, itu di mana-mana. Di dalam hati saya, kalau saja kita tidak punya minyak di bawah laut, tidaklah Indonesia tidak invade ini. Of course, bad memories. Bad memories? Yeah. Only bad? Yeah, as a politician, I don't want to be Jaya. Itu penilaian seseorang di Timur Leste, masyarakat dan pemerintah di sana, tokoh di sana. Ketika ditampilkan foto Pak Harto, menurut mereka sosok Pak Harto ini bagaimana? Kita lihat jawabannya. Jawaban mereka tentang Pak Harto. Dan bahkan ada yang menyinggung tentang masalah Indonesia. Indonesia tidak mungkin menginvasi Timur Leste jika tidak ada sumber daya minyak di sana yang mau diambil dan semacamnya. Tuduhan mereka. Penyampaian mereka seperti itu. Nah, ketika ditampilkan sosok seorang Habibie, Bapak Habibie, nah ini Ini berbeda Presiden lagi. Habibie, almarhum. almarhum. He is the one, like Gorbachev of former Soviet Union, he opened up Indonesia. He seized with the courage the historic opportunity. Let's resolve the problem of Timor-Leste, and he did with Mr. Shanana and goes down. Kagum
kepada keberaniannya melawan posisi-posisi dari TNI, dari militer yang tidak mau dia berani Mengambil keputusan referendum. Yes. Jadi kagum karena keberaniannya. Iya, Penyelamat nih. Ini penyelamat ini murah hati. Penyelamat. Iya. Penyelamat kenapa? Kenapa penyelamat? Kan kalau di zaman Soeharto kita nggak merdeka. Nggak merdeka sih, dia penyelamat banget sih buat kita. Seorang Bapak B.J. Habibie di mata orang-orang Timur Leste, ya ini yang diwawancara Mbak Najwa ya. Bagaimana seorang B.J. Habibie di mata mereka? Penyelamat. Di masa Pak Harto kita tidak mungkin merdeka. Di masa Habibie kita dapat referendum. Padahal mengenai hal ini orang-orang juga kan ya di sini di Indonesia banyak pula yang tidak setuju dengan Bapak Habibie. Nah, dianggapnya gara-gara Bapak Habibie Timur Leste keluar dari Indonesia. Nah, penilaian kita bagaimana hal itu? Itu ada juga yang seperti itu. Ini kita ini kan berbicara opini di publik. Jadi saya menyampaikan bagaimana cara menilai dan melihat dan mengukur sesuatu. Kita menilai dengan komprehensif atau setengah komprehensif. Ya setidaknya lah dari beberapa hal kita lihat untuk menilai sesuatu. Misal ya di Timur Leste pada masa itu tahun 75-an itu ada orang-orang dari Timur Leste sendiri itu bekerja sama dengan Indonesia untuk menginvasi, katakanlah istilahnya seperti itu, Timur Leste. Nah, bagaimana sosok orang-orang yang bergabung dengan Indonesia ini, bahkan tokoh-tokoh politik di sana bergabung dengan Indonesia, mereka di mata orang-orang Timur Leste mereka pengkhianat. Dan misal ketika Timur Leste sedang bergabung dengan Indonesia, pada saat itu banyak aktivis-aktivis para pejuang, katakanlah pejuang yang ingin merdeka dari Indonesia, melepaskan diri dari Indonesia. Bagaimana mereka di mata orang Indonesia pada saat itu? Jangan melihatnya dari masa kini ya. Bagaimana? Apakah mereka pemberontak atau pejuang atau orang yang salah atau benar? Dari mata beberapa orang, beberapa pihak itu berbeda penilaian tentang mereka. Termasuk Gus Rumil juga menyinggung masalah Papua. Nah, ini sebenarnya sudah agak merembet lagi dan seterusnya. Bahkan jika kita mau melihat beberapa artikel tulisan dari beberapa orang dari sudut pandang yang berbeda, menilai adanya kita bangsa Indonesia ini, memberikan dalam tulisan itu memberikan pemikiran, menyampaikan dan membawa kita seakan-akan Indonesia ini adalah milik salah satu suku. Bisa kita atau Anda bayangkan sendiri apa maksudnya? Artinya ketika penjajah sudah melepaskan wilayah jajahannya, maka itu kembali pada pemilik dari wilayah itu. Akan tetapi untuk di Indonesia ini ya, yang disinggung di artikel itu, Indonesia ini malah jadi satu, katakanlah dari beberapa macam suku di banyak tempat, tapi yang dominan itu adalah salah satu suku yang menguasai Indonesia lah, katakan seperti itu. Nah, ini kan dari sudut pandang. Jadi di saat Gus Rumil ini mengatakan kemerdekaan seperti apa yang dimaksud, nah ini mengena pada banyak macam hal. Nah, jadi itu sangat panjang dan luas jika kita bahas. Kemudian kita lihat, lanjutkan dengan video Gus Rumil lagi. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa.
Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Kemerdekaan seperti apa? Kita memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Ini banyak arti. Makanya ini butuh klarifikasi dari Gus Rumil. Maksudnya apa dari apa yang beliau sampaikan? Kita rakyat menilai, ya. Dan ini mungkin beliau sangat lepas menyampaikan karena mungkin beliau kira ini tidak secara langsung akan ditampilkan, diupload di YouTube, mungkin diedit atau semacamnya. Jadi beliau menyampaikan dengan secara lepas dan luas tanpa pikir panjang. Nah, memang walaupun ini mau diupload pun ini juga tidak berarti beliau salah, Gus Rumil. Jadi beliau menyinggung beberapa hal karena ingin menyampaikan tentang sosok Habib Utsman bin Yahya. Sampai menyinggung proklamasi Bung Karno dan kemerdekaan dan seterusnya. Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca, itu jadi dewa itu. Nah, ini Bapak Soekarno beliau sampaikan, ini pemikiran buruk Gus Rumil sudah dijelaskan. Dan ini pendapat konyol kata beliau. Bapak Insinyur Soekarno ini sebenarnya tidak cerdas-cerdas amat. Di tengah orang-orang yang katakanlah di masa itu banyak orang bodoh, banyak orang tidak tahu membaca dan semacamnya. Orang-orang sekeliling Bapak Soekarno, maksudnya ini bukan orang-orang seperti Bapak Syahril atau Bapak Hatta dan lainnya yang para intelektual di masa itu. Tapi di saat beliau menyampaikan orasi di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang tidak tahu, seorang Bapak Soekarno yang tanda petik kurang cerdas amat, karena di masa itu di sekitarnya beliau menyampaikan orasi di depan orang-orang yang tidak tahu, maka beliau terlihat sosok yang sangat fasih, sangat cerdas. Nah, maksudnya cerdas ini cerdas seperti apa? Ya, kalau mau ukur-ukuran cerdas, ya mungkin ya Bapak Soekarno ya cerdas, tapi tidak cerdas amat, seperti kata Gus Rumil, menurut Gus Rumil. Tapi untuk masalah kehebatan, beliau sangat-sangat hebat Bapak Soekarno. Bagaimana tidak beliau menjalankan suatu negara yang baru berdiri dan membawanya ke tingkat internasional. Itu hebat. Kehebatan beliau diakui. Kalau masalah kehebatan Bapak Soekarno. Untuk masalah kecerdasan ini maksudnya kecerdasan seperti apa? Dalam hal apa? Intelektual? Dalam masalah kebrilianan? IQ-nya atau apanya? Ya, ini butuh klarifikasi juga dari Gus Rumil. Ya, ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Pakai Kiai Imad itu, sumber sezaman. Bagaimana cara menerjemahkan pendapatnya Utsman bin Yahya ketika menolak jihad itu. Diterima atau tidak, muridnya bin Yahya semua itu pejuang itu. Dua saya menemukan yang makamnya tidak ditemukan. Muridnya Utsman bin Yahya, dua nggak ketemu makamnya, tapi diholi setiap tahun. Satu Aledrus. Jadi untuk menghukum, menilai dan memvonis seseorang di masa lalu terkait dengan apa yang dilakukannya, dia bekerja pada siapa, dan sudah saya sebutkan bahas ini dalam video sebelumnya. Ya, seorang Habib Utsman bin Yahya adalah seorang ulama yang masuk dalam pemerintahan pada masa itu yang sah di masa lalu. Ketika beliau menyampaikan suatu hal yang bertentangan dengan para ulama di pihak lain, para pejuang, itu di masa itu kita lihat dulu seperti apa pertimbangan dari Habib Utsman bin Yahya. Karena masyarakat pada masa itu tidak semuanya berjuang. Banyak yang tertindas, banyak yang biasa-biasa saja, maksudnya masih umum, tidak ikut berjuang. Nah, apakah Habib Utsman bin Yahya ini ingin mengayomi masyarakat yang tidak ikut berjuang ini? Ketika beliau menyampaikan
fatwa beliau mengenai tidak setuju dan menyalahkan orang-orang yang katakan tanda petik memberontak, dalam tanda petik lain berjuang. Jika Habib Utsman bin Yahya ingin mengayomi masyarakat yang tidak ikut berjuang karena kekuatan besar dari pemerintahan masa itu dalam kekuasaannya menguasai masyarakat kita Indonesia, tentu apakah salah Habib Utsman bin Yahya? Bisa dikatakan di mata seseorang, oh dia pengkhianat, tapi di mata yang lain, oh itu strategi untuk mengayomi masyarakat yang tidak ikut berjuang agar tidak tertindas, agar tetap mendapatkan kemaslahatan dan lain sebagainya. Dan kata Gus Romel, murid-murid dari Habib Utsman bin Yahya banyak yang jadi pejuang. Dan beliau tidak melarang kan kepada muridnya untuk berjuang. Tapi secara umum ketika beliau memberikan fatwa, jika melarang pada muridnya, oh kamu tidak boleh berjuang, nah itu jelas itu pendapat pribadi. Nah, ya semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa memetik hikmah dari apa yang disampaikan Gus Romel ini, sehingga kita kembali membuka sejarah tentang Indonesia, sejarah para pahlawan. Kita buka kembali hal itu. Demikian, salah kurangnya dan kekeliruan sebagainya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.